Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, selamat datang di video pembelajaran kami. Video ini guna untuk melengkapi nilai UTS semester 4. Perkenalkan, nama saya Dini, mahasiswi kriminologi angkatan 19 dengan MPM 1975-10166. Pada bimbingan dosen Dr. Kasmanto Rinaldi SHMSI. Langsung saja ke pembahasannya. Apa itu penologi? Penologi diambil dari kata Yunani, yaitu penal dan logos. Penal yang artinya hukuman atau pidana, dan logos yang artinya ilmu pengetahuan. Jadi, penologi ialah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang perkembangan pemidanaan atau penghukuman. Referensi buku Penologi dan Permasyarakatan Jasmine Samosir. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan sedikit menjelaskan tentang ruang lingkup penologi. Yang pertama, pelaksanaan pemidanaan penjara melalui sistem pemasyarakatan. Pembinaan adalah setiap usaha untuk mendidik, membimbing, dan mengarahkan sesuatu kegiatan dengan berbagai cara dan usaha melalui suatu proses yang tertib dan teratur rapi untuk mencapai tujuan secara maksimal. Sumbernya berdasarkan jurnal Efektivitas Sistem Pembinaan Narapidana oleh Sri Wulandari SHM Hum. Yang kedua, hak-hak narapidana. Sebagaimana yang telah dicantumkan dalam Undang-Undang Pemasyarakatan, diantaranya secara tegas dinyatakan seperti remisi dan cuti menjelang bebas. Namun demikian, ada beberapa lembaga yang tidak secara tegas disebutkan oleh Undang-Undang Pemasyarakatan, seperti gerasi perubahan pidana seumur hidup menjadi pidana sementara waktu, dan pembebasan bersyarat. Sumber Gunadi SHM Hum MSI dan Oci Senjaya SHMH Penologi dan Pemasyarakatan edisi revisi 2020. Yang ketiga, masalah yang diatur dalam penologi. Menekan angka pengulangan tindak pidana, adanya perubahan sikap dan perilaku, serta kemampuan seseorang warga binaan pemasyarakatan untuk bersosialisasi dengan normal di tengah masyarakat. Pengulangan tindak pidana, residivisme yang terjadi justru menimbulkan tanda tanya besar mengenai efektivitas pola pembinaan dan pembinaan di dalam lapas. Dengan memperhatikan model penologi yang mempertimbangkan faktor risiko kebutuhan, dapat dikatakan bahwa fungsi pembinaan terhadap pelaku kejahatan tidak hanya berfokus pada kewajiban menjalankan hukuman, tetapi juga berfokus pada perlakuan dan pengetahuan terhadap faktor-faktor risiko dan kebutuhan, khususnya latar belakang kejahatan. Sumber Akmal Fakhrozi 2020, Penologi Pengayoman, sebuah tinjauan pemidanaan dalam integrasi ilmu pengetahuan, Katulistiwa Law volume 1. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan alasan mahasiswa atau sarjana kriminologi perlu mempelajari penologi. Menurut Sutherland, dalam buku Principle of Criminology tahun 1960, ada 3 ruang lingkup kriminologi, yaitu proses pembuatan undang-undang, pelanggaran undang-undang, dan reaksi terhadap pelanggaran itu sendiri. Pelanggaran tersebut, masyarakat akan menimbulkan reaksi berupa pemberian sanksi, pembinaan, atau tindakan pencegahan. Jadi, menurut Sutherland, yang dipelajari dalam kriminologi ada 3, yaitu sosiologi hukum, etiologi kriminal, dan penologi. Keterkaitan antara penologi dan kriminologi memiliki upaya control of crime yang meliputi preventif dan represif. Penologi menjelaskan sejarah perkembangan penghukuman teori dan masalah korelatif penghukuman, perkembangan penghukuman, dan pelaksanaan hukuman. Jika sarjana kriminologi tidak mempelajari penologi,
maka dia tidak akan mengetahui upaya control of crime atau pengendalian kejahatan, yaitu tindakan preventif yang bertujuan untuk mencegah tindak pelanggaran, dan tindakan represif bertujuan untuk pemberian hukum kepada pelanggar agar menimbulkan efek jera. Sumber buku Teori Kriminologi oleh Dr. Andos M. Kemal Dermawan, MSI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan masa-masa pemindanaan. Yang pertama ada masa retributif, yang kedua ada masa deteren, yang ketiga ada masa rehabilitasi, yang keempat ada masa resosialisasi, yang kelima ada masa reintegrasi sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Kriminologi Universitas Islam Riau. Di sini kami ingin mengajak dan ingin menjelaskan tentang bagaimana sih jurusan kriminologi itu. Jurusan kriminologi itu hanya terdapat 3 universitas di Indonesia. Salah satunya yaitu di Riau, Universitas Islam Riau. Yang pertama yaitu Universitas Budi Luhur, yang kedua Universitas Indonesia, dan yang ketiga yaitu Universitas Islam Riau. Kedua yaitu peluang kerja dari jurusan kriminologi. Peluang kerjanya di sini banyak sekali, yaitu BNN, BPOM, Kepolisian, Kemenkumham, Jurnalis, KPK, dan masih banyak lagi.